Hey guys, it's Devi Paulina and welcome back to Sisi Gelap. Sisi Gelap. Ini kita bukan lagi bicara tentang hantu-hantuan yang menghantui desa terpencil atau misteri tak terpecahkan di balik layar kaca. Kali ini monster yang kita hadapi lebih nyata, lebih ganas dan lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi sungai Batang Toru di lereng Bukit Barisan yang hijau subur. Airnya biasanya mengalir pelan, menyanyi lirih seperti lagu pengantar tidur untuk anak-anak desa. Tapi tiba-tiba gemuruh datang. Bukan petir, bukan angin kencang, tapi lautan lumpur coklat yang meluncur deras dari hulu, membawa pohon-pohon roboh, rumah-rumah hancur, dan nyawa-nyawa yang lenyap dalam sekejap. Itulah yang terjadi di Sumatera akhir November 2025. Bukan dongeng horor, tapi kenyataan yang kita ciptakan sendiri. Dan malam ini, kita selami riset mendalamnya. Banjir bandang dan longsor yang menewaskan lebih dari 1.000 jiwa, akar deforestasi yang menggerogoti pulau kita, dan suara-suara viral dari dunia yang kini menatap kita dengan mata penuh tuduhan. Siap? Pegang erat tanganmu, karena ini bukan akhir cerita yang bahagia. Mari kita mulai dari angka-angka yang dingin, tapi menusuk seperti pisau. Per 15 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pata mencatat korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.030 orang, bertambah 14 jiwa hanya dalam sehari. Lebih dari 206 orang masih hilang, 5.111 terluka, dan hampir 625.000 jiwa mengungsi, tersebar di 50 kabupaten kota. Kabupaten Agam di Sumatera Barat paling parah, 193 korban jiwa. Ini bukan bencana terbesar sejak tsunami Aceh 2004, tapi mendekati hanya kalah dari gempa Palu 2018 yang merenggut 4.340 nyawa. Dampaknya, lebih dari 3,3 juta orang terdampak langsung, infrastruktur lumpuh, dan ekonomi lokal ambruk. Saya telusuri dashboard BNPB. Peta operasi darurat menunjukkan titik-titik merah darah di seluruh Sumatera, seperti luka terbuka yang tak kunjung sembuh. Tapi tunggu dulu, apa yang memicu monster ini? Curah hujan ekstrim katanya. Ya, musim hujan 2025 memang ganas. Hujan deras bertubi-tubi sejak pertengahan November dengan intensitas hingga 200 mm hari di hulu DAS Batang Toru. Alam marah katamu? Mungkin. Tapi pakar dari Universitas Gadjah Mada bilang, ini tren bencana hidrometeorologi yang memburuk karena akumulasi deforestasi dan perubahan iklim. Bukan alam sendirian yang bersalah, kita yang membuka pintu neraka. Greenpeace Indonesia tegas, banjir ini dipicu perusakan hutan di hulu das, di mana sebagian besar sungai-sungai Sumatera sudah kritis. Data Kementerian Lingkungan Hidup, mayoritas das di Sumatera Utara berubah jadi perkebunan kering dan hutan tanaman, bukan hutan primer yang menyerap air seperti spons raksasa. Akibatnya, air mengalir deras tanpa hambatan. Erosi tanah, longsor, dan banjir bandang seperti kapal Noah yang membawa kayu gelondongan, bukti kejahatan ekologi struktural. Jaringan pemantau independen kehutanan bilang ini bukan bencana alam, tapi ekologis. Negara fasilitasi eksploitasi, perizinan longgar, dan tekanan dari korporasi bikin pegunungan rapuh. Di Kalimantan ceritanya mirip. Banjir rob di Kutai Kartanegara akhir 2025 juga dikaitkan deforestasi sawit, meski skala lebih kecil. Mereka lihat tanda alam aneh sejak November, burung-burung hilang, sungai keruh, tapi siapa dengar? Ini bukan akhir misteri teman-teman, ini permulaan dari pertanyaan lebih besar. Siapa dalangnya? Kebijakan Volunet Singh yang katanya zero deforestation tapi malah jadi tameng bagi penebangan. Atau korporasi sawit yang untung miliaran sementara rakyat mati? Saya riset ini berminggu-minggu. Arsip BNPB, laporan FWI, wawancara virtual dengan aktivis Greenpeace, dan scroll tak henti di X untuk suara netizen. Hasilnya, bencana ini sistematis deforestasi, bukan kecelakaan, tapi pilihan. Tapi ada harapan, pemerintah janji kembalikan sebagian kebun sawit jadi hutan, dan inisiatif seperti UAE Indonesia untuk penghijauan. Tapi janji saja tak cukup. Kita butuh aksi, moratorium penebangan, sanksi tegas untuk pelaku, dan suara rakyat yang tak lagi diabaikan. Jadi, kalau kamu nangis lihat video korban atau hutan gundul, jangan berhenti di situ. Tanyakan apa yang kamu lakukan hari ini untuk selamatkan paru-paru kita.
Share riset ini, tag pejabat, dan dukung LSM seperti FWI. Karena monster ini tak akan hilang dengan doa saja. He needs us to wake up and act. Sampai ketemu di video berikutnya.